Mana si botak kok belum datang? Pasti telat. Pasti kena hukuman lagi. Masa seminggu ini hampir tiap hari dihukum gara-gara telat. Ini semua karena gue nggak punya motor. Coba aja gue punya motor. Tapi itu tidak mungkin. Jangankan untuk beli motor, buat makan aja masih kesusahan. Tapi mau bagaimanapun, gue harus bersyukur. Masih ada teman yang ngasih tumpangan. Waduh, mobil siapa nih? Kok tiba-tiba berhenti di sini? Adek, kenapa kamu belum berangkat? Ini udah siang loh, nanti kamu telat. Saya lagi nunggu teman, Pak. Kamu berangkat ke sekolah menumpang teman. Naik apa? Kalau teman kamu telat, kamu juga ikut telat dong. Emangnya kenapa nggak berangkat sendiri? Jalan rusak. Angkutan umum tidak lewat sini. Karena jarak ke sekolah sangat jauh. Jadi saya numpang teman yang punya motor. Kamu berangkat ke sekolah menumpang teman kamu yang bawa motor karena kamu nggak punya motor. Kamu bapak belikan motor, tapi kamu harus rajin sekolahnya. Wah, serius, Pak? Saya mau banget, Pak. Saya rajin kok, Pak. Buktinya, saya juara kelas terus. Wah, kamu hebat bisa juara kelas. Bapak kasih bonus uang tunai 10 juta. Tapi ingat, kamu harus lebih rajin sekolah. Terima kasih banyak, Pak. Saya senang sekali. Maaf, Bapak nggak turun dari mobil. Soalnya jalannya becek penuh genangan air kayak kolam lele. Woi, malah bengong. Ayo buruan naik, udah telat nih. Iya, kan yang telat lo. Gua sampai pegel nungguin lo. Pelan-pelan, Tak. Ini jalan rusak, nanti seragam kotor. Udah, jangan berisik. Tadi kan jalannya jelek, seragam pada kotor. Tadi, lo kenapa bengong? Gua panggil diam aja. Gua nunggu lo lama, tiba-tiba ada Pak Dedi. Dia mau ngasih gua motor. Gara-gara lo, Pak Dedi nggak jadi ngasih motor. Nah, gua disalahin. Lagian itu nggak mungkin. Ya kali aja jadi kenyataan. Gua dikasih motor sama Pak Dedi. Tapi tadi ada yang aneh dengan Pak Dedi. Masa dia malah ngatain jalan di kampung kita kayak kolam lele. Bukannya diperbaiki, malah ngeledek. Lo yang aneh. Kita ini di Kalimantan, bukan di Jawa Barat. Ya nggak mungkin lah Pak Dedi perbaiki jalan di sini. Nah, ini yang gue demen. Pagi-pagi kita udah berjemur. Karena sinar matahari di pagi hari bagus buat kesehatan. Emang lo nggak ada otak? Udah tahu kita lagi dihukum. Ini semua gara-gara lo. Berangkat selalu mepet. Hampir setiap hari kita dijemur kayak gini. Kan semalam udah gue ingetin. Kita nggak boleh telat, tapi lo masih aja berangkat jam 6. Udah jangan bawel lah. Kita nikmati aja sih. Nikmati pala lo. Setelah dari sini, kita disuruh ke ruangan Bu Wiwi. Udah pasti diomelin lagi aja. Panas kuping gua. Tiap hari dengar suara cempreng Ibu Wiwi. Payah lo. Justru gue paling demen kalau dipanggil Bu Wiwi. Soalnya dia cantik banget, bikin ngangenin. Arif, Anas, kamu ini gak ada kapok-kapoknya ya? Sudah dikasih peringatan, masih saja mengulanginya. Mau kalian apa sih? Kalian ini udah kelas 3, harusnya jadi contoh buat adik kelas kalian. Apalagi sebentar lagi kalian mau ujian. Mau kalian gak lulus sekolah? Kenapa kalian malah bengong? Ayo jelaskan sama ibu. Iya Bu, maafkan kami. Seperti yang Ibu ketahui, rumah kami di pelosok terus jalannya rusak parah. Sehingga butuh waktu kurang lebih 2 jam Bu, untuk sampai ke sekolah. Itu bukan alasan, harusnya kalian bisa memperhitungkannya. Ibu sebagai wali kelas kalian merasa malu atas ulah kalian. Ibu udah 2 kali dipanggil oleh kepala sekolah. Kalian sudah tahu kan peraturan di sekolah kita? Tapi walau bagaimanapun, ibu masih bela kalian di hadapan kepala sekolah. Terima kasih banyak, Bu. Kami janji ke depannya tidak akan mengulanginya lagi. Ya bagus, ibu pegang kata-kata kalian. Tapi ingat, kalau kalian mengulanginya, ibu sudah tidak bisa menolong kalian. Ya sudah, sekarang kalian kembali ke kelas. Nas, nanti malam gua nginep di rumah lo ya. Gua takut kesiangan. Kalau di rumah gue, pagi-pagi nggak ada yang bangunin. Sekalian gue mau minta diajarin rumus matematika.
Tumben lo mau belajar. Biasanya paling malas. Gue baru sadar, yang dikatakan Ibu Wiwi itu benar. Kita sebentar lagi akan ujian. Emangnya kenapa? Kalau ujian, kan tinggal ujian aja. Makanya kalau lagi di kelas jangan tidur. Setiap ada tugas kerjain. Jangan main PS mulu. Ya gue baru kepikiran sekarang. Kalau gue nggak lulus, gimana perasaan orang tua? Mereka mati-matian ngebiayain sekolah. Nah itu lo tahu. Selama ini gua bawel nyuruh lo belajar karena gua sayang sama lo. Gua nggak mau sahabat gua sampai nggak lulus. Sekarang lo udah paham kan? Anas, Arif, kalian udah makan belum? Kalau belum, ayo kita makan bareng. Wah kebetulan. Ayo kita makan. Ya ayo buruan. Gue juga udah lapar nih. Kalian tadi telat lagi ya? Kok pelajaran pertama? Kalian gak ada di kelas? Seperti biasa. Rumah kita kan jauh. Jadi kalau telat dikit harap dimaklum. Alasan aja. Ingat, sebentar lagi kita ujian loh. Jangan sampai kalian gak lulus. Kita udah kelas 3. Udah bukan saatnya buat malas-malasan. Iya mulai sekarang, gue mau rajin belajar. Gue takut nggak lulus. Nah, gitu dong. Pokoknya kita semua harus lulus.